Gimana jadinya kalau cewek yang kamu sayang sepenuh hati ternyata adalah orang yang paling berbahaya dalam kehidupan kamu? Ini bukan tentang sekedar kisah cinta, tapi kisah tentang manipulasi, obsesi, dan kehancuran. Dan percayalah, ending film ini bakal bikin kamu merinding. Kita diperkenalkan dengan Syahil, diperankan oleh Paddan Fury, seorang mahasiswa sederhana, pendiam, hidupnya lurus-lurus aja. Nggak neko-neko, nggak cari masalah, pokoknya cowok green flag banget. Sampai suatu hari dia ketemu Miti, cewek cantik banget, misterius yang diperankan oleh Sivalika Aberoy. Pertemuan mereka terasa kayak takdir. Tatapan pertama, obrolan ringan, chemistry langsung nyambung. Dan dari sini, cinta mulai tumbuh. Hubungan mereka makin dekat. Jalan bareng, ketawa bareng, curhat sampai larut malam. Sahil ngerasa ini cewek beda dari yang lain. Miti juga kelihatan perhatian banget, selalu ada buat Sahil. Dunia mereka kayak sempurna. Tapi di balik itu ada sesuatu yang mulai terasa aneh. Perlahan sisi lain Miti mulai muncul. Mood swing ekstrim, kadang super manis, kadang dingin tanpa alasan, bahkan dia gampang cemburu, suka mengontrol dan kadang bersikap berlebihan. Sahil mulai bingung. Tapi karena cinta dia memilih untuk tetap bertahan. Masalah mulai besar, Miti mulai memanipulasi keadaan, memutarbalikkan cerita, membuat Sahil terlihat bersalah. Teman-teman Sahil mulai menjauh, lingkungan mulai berubah, dan yang paling parah, Sahil mulai kehilangan kepercayaan orang-orang. Masalahnya pertama adalah Miti ketahuan berkali-kali nih selingkuh sama preman di kampus tersebut. Dan Sahil mulai bete karena kelakuan Miti. Tetapi rupanya memang Miti itu orang yang pandai memanipulasi keadaan. Miti ketika itu saat ujian sekolah dan kedapatan oleh Sahil dia mencontek, guys. Di pahanya itu ada tulisan contekan. Sahil mencoba menegur tetapi terlambat. Ia ketahuan oleh sahabatnya Syahil dan diadukan oleh dosen. Akhirnya Miti diancam putus kuliah. Tetapi karena orang tuanya bersembah-sembah kepada rektor kampus, jadi tidak jadi keluar nih Miti. Untuk itu Miti mulailah balas dendam kepada Sahil. Disinilah film berubah jadi gelap. Miti bukan sekedar posesif, dia adalah manipulator ulung. Dia bermain dengan emosi Sahil, membuat Sahil meragukan dirinya sendiri, bahkan menghancurkan mentalnya perlahan. Sahil mulai terjebak dalam hubungan yang beracun dan berbahaya. Sahil akhirnya mulai sadar ada sesuatu yang sangat salah. Dia mulai menyusun potongan demi potongan. Dan boom, semua mulai masuk akal. Semua kebohongan terungkap, semua manipulasi terlihat jelas. Miti selama ini bukan korban, tapi dalang dari semuanya. Miti memanipulasi keadaan. Dia memerankan cerita, membuat cerita bahwa Sahil memperkosa Miti. Akhirnya Sahil ditangkap di pengadilan, kemudian ia dipenjara, kemudian ia didiagnosis sakit jiwa. Bahkan fitnah-fitnah masa lalu seperti kematian orang tuanya disebabkan dibunuh oleh Sahil itu sendiri. Orang tuanya dibunuh, ibunya dibunuh oleh Sahil sendiri. Padahal kenyataannya Sahil mempunyai saudara kembar yang sangat jahat ketika itu. Dan Sahil menjadi korban dari pembunuhan orang tuanya. पहले सोचा नहीं कल तो मेरा एग्जाम लिखने नहीं फेल जाएगा और अगर तूने मना किया तो तुझे जान से मार दूंगा बचा ले अपनी मम्मी को फिर उस लड़की ने तुझे पागल खाने Ini gila banget sih filmnya. Banyak plot twist yang bikin kamu, edan ya, kok ada ya perempuan begini, perempuan macam ini. Padahal cantik banget loh. Dari awal Mimin nonton tuh kayak, ceweknya cantik ya, namanya Miti, cantik, imut, lucu. Ternyata sangat-sangat berbahaya sekali, guys. Sahil akhirnya masuk ke rumah sakit jiwa.
Ia sangat geram dan marah sekali ketika melihat warna merah. By the way, warna merah itu kesukaan Mitty. Ia teringat lagi kepada kisah-kisah kelam yang menjerumuskan Sahil ke dalam penjara maupun rumah sakit jiwa. Sahil akhirnya menghadapi Mitty nih guys. Jadi ceritanya Sahil ini kan punya saudara kembar. Saudara kembarnya ini nengoklah ke rumah sakit jiwa, nengokin Sahil, dan siapa namanya ya, Surya. Nah ya, Surya ini dia butuh tanda tangannya Sahil untuk pemenuhan warisan orang tua Sahil dan Surya. Nah ketika saat itu otak Sahil ini pintar banget, dimanipulasi lagi tuh di rumah sakit jiwa. Akhirnya yang masuk rumah sakit jiwa itu adalah Surya, bukan Sahil. Sahil berhasil keluar dari rumah sakit jiwa. Ia menghadapi Mitty dengan berbagai teror yang selama ini ia dapatkan dari Mitty, tapi dia balikin lagi kepada Mitty itu sendiri. Mitty, Mitty, please help me. Mitty, please. पुलिस तो कह रही है कल रात की ऐसी कोई कंप्लेन। कविता को मार तो नहीं दिया होगा ना? कल रात साहिल ने तेरे पैर काटे थे ना? मीति, साहिल मेरा 3 साल से पागल खाने में है। लगता है ये भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड की तरफ पागल हो गई है। मजा आ रहा है? बहुत। क्या ये कर रहे हो? ध्यान से देखो ना, यही था। इनफ! क्या ये साहिल है? पर वो यहाँ कैसे? थैंक यू डॉक्टर। चलो। किसको मारेगी? सेफ्टी के लिए। By the way, Mitty juga mau nikah guys. Dia karena pintar banget dan licik juga picik, ia berhasil menggait berondong dari Judagar kaya, CEO terkenal di India. Ini bukan lagi soal cinta, tapi ini soal kebenaran. Dialog mereka saling penuh emosi. Sahil marah, Mitty tetap tenang bahkan dingin. Dan di sini kita lihat Mitty benar-benar menikmati kekacauan yang dia buat. Ketegangan mencapai puncak. Saya berusaha membuktikan dirinya tidak bersalah melawan manipulasi Mitty, menyelamatkan dirinya sendiri sementara Mitty terus memainkan permainan berbahaya. Endingnya bukan yang kamu harapkan. Film ini gak kasih akhir bahagia biasa. Yang ada justru rasa sakit, penyesalan, dan pelajaran pahit tentang cinta. Sahil berubah selamanya dan Mitty tetap menjadi misteri. Mereka dijebak oleh Sahil, dilihatkan tayangan-tayangan yang kacau balau tentang aibnya si Mitty. Dan pada akhirnya Mitty ini geram, Mitty ini mengejar Sahil dan menembak Sahil. Tapi bukan Sahil yang ditembak, rupa-rupanya yang ditembak itu adalah Surya, kembaran yang biadab juga, nggak kalah biadabnya ini dari perempuan itu. मीति, तुम चली जाओ यहाँ से। प्लीज पापा, निकलो यहाँ से। हेलो। Dan ya Mitty kemudian dijebloskan ke penjara. Film ini ngajarin kita jangan mudah percaya sama orang. Cinta bisa jadi senjata paling berbahaya. Manipulasi bisa menghancurkan hidup seseorang. Kadang yang kita kira cinta sejati ternyata adalah jebakan. Jadi menurut kamu Mitty itu sakit atau memang jahat nih dari awal? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya, dan jangan lupa like, share, dan subscribe di channel Asa di Layar karena di sini kita bongkar semua cerita film dengan cara yang nggak biasa. Udah deh, segitu dulu. Nantikan video selanjutnya hanya di Asa di Layar. Bye bye.
फाइट पूरी फेयर थी